Purbaya mengatakan, saya bingung, ekonomi saya baik-baik saja. Betul, karena beliau mengikuti aturan fakta. Faktanya, matriks ekonominya bagus. Tapi kenapa di sell off seakan-akan kita ini negara seperti Zimbabwe? Make sense nggak di sini ya? Kecuali hari ini kita udah chaos, masyarakatnya ancur-ancuran, misalnya udah perang di mana-mana. Nyatanya tidak. Nyatanya mal-mal masih rame, gedung bioskop masih rame. Matriks ekonomi yang menjadi fakta masih rame. Kenapa dihabisi seperti ini? Kenapa rupiah dihantam seakan-akan kita ini udah nggak ada harganya lagi? Dan kenapa para influencer ekonom yang memang melihat banyak kelemahan di Indonesia ini terus menggoreng seakan-akan tidak ada harapan lagi sampai semuanya kocar-kacir ketakutan? Kenapa kita sampai harus hancur berantakan? Bahkan ketika semuanya hijau, kita minus 36% dan India minus 12%. India merupakan clue bagi saya untuk bercerita hari ini. Kenapa ada India dan Indonesia di sini? Kalau Hong Kong nggak usah ngomong lah. Hong Kong itu dari dulu Hang Seng marketnya memang atas bawah banyak penjudi di situ, ya banyak orang-orang yang memang spekulan di situ. Ini out of topics. Tetapi India dan Indonesia memiliki similarity. Mari kita bahas. Jadi jelas ya, Pak Purbaya hanya melihat matriksnya, dia tidak melihat unsur yang lebih liar. Dan itu tugas saya untuk melihat yang lebih liar. Karena Menteri Keuangan tidak boleh masuk ke ranah yang liar-liar begitu. Biarlah Gemma Guyardi yang ngomongin tentang yang liar-liar, oke? Nah, waktu itu saya bikin rupiah, saya bikin targetnya 17.520 dan akhirnya kena ya. Itu di tanggal 14 Mei. Namun di konten ini, saya sudah mencium bau tidak wajar. Saya sudah bagikan, kalian boleh nonton YouTube ini. Dan apa yang terlihat di situ? Saya mengatakan bahwa rupiah turun bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang melakukan sell off besar-besaran di rupiah. Duitnya kemana? Larinya ke Singapura dollar. Itu yang saya sampaikan. Dari mana saya tahu? Lihat, ini adalah indeks DXY. Ya, pada saat itu indeksnya itu cuma sideways saja. Artinya apa? Dolar itu tidak hanya dolar sama rupiah. DXY dia adalah indeks US dollar. Silakan cari ya DXY. Dia tidak bergerak kemana-mana. Oke? Ini penting. Ketika dia tidak bergerak kemana-mana, USD, SGD itu menguat terhadap US dollar. Ini chartnya, USD-nya di depan. Kalau chartnya turun, artinya mata uangnya, SGD-nya menguat. Tetapi kalau kita lihat rupiah, USD-nya di depan malah terus naik. Oke, berarti dia melemah luar biasa terhadap US dollar. Nah, demikian pada saat kita memperhatikan, kok bisa dia melemah terhadap US dollar ketika US dollarnya tidak naik? Karena logikanya, kalau rupiah itu melemah terhadap US dollar, harusnya pada saat itu US dollar tuh mungkin udah kuat sekali gitu. Nyatanya tidak. Kalau US dollarnya tidak menguat, tetapi rupiah melemah terhadap US dollar, kemana nih duitnya